rencana pembangunan Ibu Kota Negara Baru IKN Nusantara makin nyata, ditandai dengan dimulainya pembebasan lahan di wilayah Penajam Pasir Utara untuk pembangunan IKN tahap 1. Assalamualaikum semuanya. Pembangunan besar-besaran IKN Nusantara akan dimulai awal 2023 mendatang. Maka proses pembebasan lahan ini akan memakan waktu yang sangat singkat, yaitu dari bulan November sampai Desember 2022 mendatang. Sehingga nantinya pelaksanaan pembangunan IKN diperkirakan bisa mulai pada Januari 2023 sampai dengan Januari 2024 mendatang. Hingga kabar duplikasi jembatan Pulau Balang untuk menunjang arus logistik ke IKN. Dan berikut ini informasi selengkapnya. Seperti biasa, sebelum berlanjut ke pembahasan, dukung selalu channel ini untuk terus berkembang dengan cara subscribe dan nyalakan loncengnya, supaya kalian dapat mengikuti update terbaru pembangunan di Indonesia. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur yang tergabung dalam tim persiapan pengadaan tanah untuk Ibu Kota Negara Nusantara mulai melakukan pembebasan lahan. Pembebasan lahan dilakukan pada wilayah Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Pasir Utara. Berdasarkan surat yang diterbitkan 8 November yang ditandatangani Ketua Tim Persiapan Sekretaris Siti Sugianti, hal ini terlihat pada surat pemberitahuan rencana pengadaan tanah bagi pembangunan IKN tahap 1 di Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Pasir Utara, Provinsi Kalimantan Timur dengan nomor 590-102-SEK TP2T Kalimantan Timur. Adapun luas tanah yang dibutuhkan untuk pembangunan IKN di Penajam Pasir Utara sebesar 348,09 hektar yang terletak di Desa Bukit Raya sekitar 0,01 hektar dan Desa Bumi Harapan seluas 348,07 hektar. Nantinya tahapan perencanaan akan disusun oleh Sekretariat Jenderal Kementerian PUPR. Tahapan persiapan oleh Gubernur dan pelaksanaan oleh Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Timur yang akan diserahkan oleh Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Kalimantan Timur. Adapun perkiraan jangka waktu pelaksanaan pengadaan tanah dimulai pada November sampai Desember 2022, sedangkan tahap pelaksanaan pembangunan IKN mulai Januari 2023 hingga Januari 2024. Dalam surat tersebut, tim pengadaan tanah menegaskan pemilik tanah hanya diperkenalkan melepaskan haknya kepada Sekretariat Jenderal Kementerian PUPR. Selain itu, akan ada proses konsultasi publik bagi masyarakat yang keberatan melepas haknya hingga dibentuk tim kajian keberatan. Sebelumnya, Kepala Otoritas IKN Bambang Susantono menjelaskan tahun 2023 memang akan dilakukan pembangunan fisik besar-besaran untuk IKN dari kontrak tender di Kementerian PUPR yang sudah diteken. Saat ini lahan yang tengah disiapkan untuk pembangunan IKN ini mencapai 921 hektar untuk kawasan zona 1A dari total lahan IKN 6.671 hektar. Nantinya, kelebihan investor itu akan ditawarkan ke wilayah lain yang berdekatan dengan kawasan inti pusat pemerintahan. Saat ini ada sekitar 30 paket yang sedang dilelang di situs lelang tender Kementerian PUPR untuk pembangunan di IKN. Terbaru ada proses penanganan banjir Sungai Sepaku, Kecamatan Sepaku dengan nilai pagu paket mencapai 275 miliar. Selain itu juga ada pembangunan jalan di dalam kawasan inti pusat pemerintahan pengawasan teknik pembangunan Jalan Sumbu kawasan sisi timur
jalan, feeder, dan akses menuju masjid dengan nilai pagu paket 7,7 miliar. Juga pembangunan dermaga logistik pembangunan IKN dengan nilai paket 115,7 miliar dan pembangunan duplikasi jembatan Pulau Balang Bentang Pendek, pengawasan pembangunan duplikasi jembatan Pulau Balang Bentang Pendek IKN dengan nilai pagu paket 4,7 miliar. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat membangun kembaran jembatan Pulau Balang dengan membangun duplikasi bentang pendek jembatan itu sebagai penunjang untuk kelancaran arus lalu lintas transportasi menuju IKN. Pelaksana tugas Asisten 2 Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Penajam Pasir Utara, Niko Herlambang di Penajam menyatakan, pemerintah pusat membangun duplikasi bentang pendek jembatan Pulau Balang karena dinilai jembatan yang ada saat ini tidak mampu menampung arus lalu lintas ketika IKN Nusantara telah terbangun. Anggaran pedoman perencanaan jembatan Pelengkung atau Independent Project atau disingkat IPJ sebesar 2,1 miliar dan anggaran pembangunan fisik direncanakan 331,88 miliar. Anggaran pembebasan lahan serta pembangunan duplikasi bentang pendek jembatan Pulau Balang itu bersumber dari anggaran pendapatan belanja negara atau APBN. Pemerintah kabupaten hanya membantu dalam proses pembebasan lahan, tetapi besaran anggaran pembebasan tanah belum diketahui karena belum ada informasi resmi dari pemerintah pusat. Pemerintah Kabupaten Penajam Pasir Utara juga telah menerbitkan surat keputusan penetapan lokasi pembangunan jembatan di Kelurahan Pantai Lango, Kecamatan Penajam tersebut. Ia menjelaskan bahwa duplikasi bentang pendek jembatan Pulau Balang dilakukan untuk mencegah kemacetan lalu lintas saat jembatan penghubung Kabupaten Penajam Pasir Utara dengan Kota Balikpapan dioperasionalkan pada 2024 mendatang. Duplikasi jembatan yang akan dibangun Kementerian PUPR tersebut akan sejajar dengan bentang pendek jembatan Pulau Balang. Pengerjaan bentang pendek jembatan Pulau Balang sepanjang 470 meter itu rampung pada 2015 dengan menggunakan APBD Provinsi Kalimantan Timur sekitar 425 miliar. Sedangkan pengerjaan bentang panjang jembatan Pulau Balang sepanjang 804 meter selesai pada akhir 2020. Dilakukan Kementerian PUPR menggunakan APBN lebih kurang 1,3 triliun dengan pola kontrak tahun jamak. Intinya dari kabar ini adalah pada tahun 2023 pembangunan IKN Nusantara akan dimulai secara besar-besaran secara bersamaan, sehingga diharapkan tahap 1 ini bisa selesai awal 2024 mendatang dan bisa dilanjutkan ke tahap berikutnya. Itulah informasi yang bisa saya sampaikan, semoga sedikit banyak ada manfaatnya. Dan temukan informasi yang tidak mungkin kalian temukan di tempat lain, karena hanya di sini informasi yang tidak dibahas akan saya bahas secara lengkap. Jadi pantau terus channel ini untuk mendapatkan jawaban dari apa yang kalian cari. Sudah saatnya saya undur diri dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di video menarik selanjutnya.